Pernah nggak sih Anda ngerasa tahu banget harus ngapain, tapi kok ya mulainya itu berat banget gitu? Sering itu. Atau mungkin ada kebiasaan baru yang kayaknya gampang banget jalan, tapi yang lain kok hilang aja gitu, nggak ada bekasnya. Nah, iya. Dan seringkali jawabannya itu ada di satu elemen yang ya suka kelewat. Namanya pemicu. Pemicu ya? Tuh. Kita kan sering fokusnya ke motivasi, terus kemampuan. Itu 2 dari 3 bagian modelnya BJ Fogg. B sama dengan MAP. Behavior sama dengan motivation, ability, plus prompt atau pemicu. Oke. Tapi ya itu, tanpa si pemicu ini, mau motivasi setinggi langit, mau kemampuannya gampang banget, perilakunya nggak bakal kejadian. Pemicu ini kayak tombol startnya gitu loh. Oke, menarik nih. Hari ini kita bakal coba gali lebih dalam soal elemen krusial ini ya. Berdasarkan riset di balik buku Tiny Habits, kita fokus ke kekuatan pemicu, terutama strategi yang cerdas banget menurut saya, yaitu memanfaatkan rutinitas yang udah ada. Fogg nyebutnya kekuatan setelah. Iya, betul sekali. Dan ini penting, ini bukan cuma teori di atas kertas ya. Ini tuh hasil Fogg ngamatin puluhan ribu orang. Tujuannya jelas, supaya Anda, para pendengar, bisa merancang pemicu yang efektif buat perubahan yang Anda mau. Sip. Oke, mari kita bedah kalau gitu. Jadi, pemicu ini kayak lampu hijau lah ya di persimpangan perilaku. Tanpa itu, ya kita diam aja. Nah, Fogg kan ngebedain beberapa jenis pemicu nih. Penting kayaknya buat kita paham bedanya, biar nggak salah strategi. Tepat sekali. Ada yang namanya pemicu konteks. Ini simpelnya hal-hal di sekitar kita. Contohnya? Kayak notifikasi HP atau catatan post-it di kulkas, alarm pagi, gitu-gitu. Berguna sih, bisa jadi. Tapi hati-hati juga. Kenapa hati-hati? Resikonya kita bisa kebanyakan. Jadi malah, banjir informasi gitu. Atau malah jadi kebal, nggak ngaruh lagi. Fox sendiri kan pernah cerita tuh, dia lupa makan malam cuma gara-gara nggak ada pengingat di kalendernya. Oh iya, ingat saya. Itu contoh pemicu konteks yang ya nggak selalu bisa diandelin berarti ya. Nah, itu dia. Makanya. Nah, ini nih bagian yang menurut saya, wah ini game changer banget. Kalau kita mau membangun kebiasaan baru yang efektif, yang konsisten, Fogg justru nekenin jenis pemicu yang lain. Namanya pemicu tindakan, atau disebut jangkar. Anchor. Ini inti dari si kekuatan setelah tadi. Persis. Idenya tuh elegan sebenarnya. Kita kaitkan kebiasaan baru yang mau kita bangun, dan penting nih, bikin kebiasaannya kecil banget, tepat setelah sebuah rutinitas lama yang udah solid, yang udah pasti kita lakuin tiap hari. Oke. Formulanya gampang. Setelah saya rutinitas lama jangkar, saya akan kebiasaan baru mungil. Gitu aja. Contohnya misalnya, setelah saya sikat gigi, nah sikat gigi kan jangkar tuh, pasti dilakuin, saya akan flossing 1 gigi. Gitu ya, cuma 1 gigi, mungil banget. Betul. Atau mungkin setelah saya nuang kopi pagi, itu jangkarnya, saya akan nulis 1 kalimat syukur. Kebiasaan mungilnya. Kuncinya berarti milih jangkar yang pas banget ya. Harus sesuatu yang udah otomatis, nggak perlu mikir lagi. Benar sekali. Jangkarnya harus sesuatu yang frekuensinya pas sama kebiasaan baru yang kita mau. Terus lokasinya jelas, akhir tindakannya juga jelas. Kayak sikat gigi tadi kan jelas kapan selesainya. Kenapa ini efektif ya? Secara neurologis, ini efektif karena kita seolah-olah numpang di jalur saraf yang udah kuat terbentuk dari rutinitas lama. Jadi kebiasaan barunya itu kayak lebih nyantol gitu, lebih alami rasanya, bukan kayak dipaksain. Masuk akal. Terus gimana kalau kebalikannya? Mau ngilangin kebiasaan buruk. Apa pemicu ini juga main peran di sini? Rasanya kok lebih susah ya ngilangin daripada mulai yang baru? Wah, perannya sama pentingnya. Bahkan bisa dibilang ini langkah pertama yang paling penting malah. Menurut Fogg, buat ngilangin kebiasaan buruk, langkah satunya ya identifikasi dulu pemicunya apa. Terus, sebisa mungkin pemicu itu dihapus, dihindari, atau ya diabaikan sekalian. Jadi bukan cuma nahan diri pas keinginannya muncul ya, tapi lebih ke hulu gitu, memutus rantainya dari awal. Tepat. Kayak misalnya kalau mau ngurangin main HP sebelum tidur, langkah pertamanya mungkin ya pindahin aja HP-nya ke ruangan lain. Itu kan ngilangin pemicu konteksnya, yaitu ngelihat HP di samping kasur. Betul banget. Itu contoh bagus. Atau misal pemicunya stres pas pulang kerja, terus langsung pengen ngemil yang nggak sehat. Mungkin perlu dirancang jangkar lain.
Oh, gimana tuh? Misalnya, setelah saya buka pintu rumah, jangkar, saya akan minum segelas air putih dulu, kebiasaan mungil. Tujuannya buat memutus jalur otomatis ke kebiasaan lama tadi. Jadi ini soal mendesain lingkungan sama rutinitas kita secara sadar. Contoh si Emi di buku itu juga menarik ya. Dia kan jadiin rutinitas parkir mobil pulang kerja sebagai jangkar. Iya, jangkarnya parkir mobil. Terus kebiasaan mungilnya langsung duduk nulis satu tugas paling penting hari itu. Iya, dia benar-benar ngerancang pemicunya sendiri. Iya. Dan ini bisa langsung Anda terapkan. Coba deh pikirin sekarang. Satu aja kebiasaan super kecil yang pengen Anda mulai. Terus, apa rutinitas harian Anda yang paling solid, yang paling pasti dikerjain, yang bisa jadi jangkar? Mencari pasangan jangkar kebiasaan mungil ini ya kuncinya. Betul. Kalau udah ketemu pasangan yang pas, ini tuh ngilangin beban buat, aduh mesti inget-inget terus, atau ngandelin niat sesaat yang suka naik turun itu. Jadi lebih otomatis. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, pemicu itu ibarat percikan api buat perilaku. Kalau kita bisa merancang pemicu yang tepat, terutama pakai kekuatan setelah tadi, pakai jangkar dari rutinitas yang udah ada, itu kunci banget buat bangun kebiasaan yang awet, yang nempel. Iya. Ini bukan lagi soal harapan atau motivasi semata, tapi lebih ke desain perilaku yang cerdas. Dan satu lagi yang nggak kalah penting dari tiny habits. Setelah kita ngelakuin kebiasaan mungil itu, tepat setelah jangkar, jangan lupa langsung rayakan. Rayakan keberhasilan sekecil apapun itu. Fogg nyebutnya celebration. Oh iya, celebration. Gimana contohnya? Bisa sesimpel senyum ke diri sendiri, atau ngepalin tangan sambil bilang, wes, atau goyang dikit. Apapun yang bikin kita ngerasa, wah, berhasil nih. Perasaan positif ini yang nanti ngakar kuat, bikin kita pengen ngulangin lagi. Jauh lebih kuat efeknya daripada sekedar ngandelin tekad baja. Oke. Jadi, jangkar, kebiasaan mungil, terus langsung rayakan. 3 serangkai ya? Tepat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda para pendengar renungkan. Selain fokus bangun kebiasaan tertentu, gimana kalau kita mulai lebih sadar gitu ya, dalam merancang pemicu di sekitar kita? Atau minimal mulai memperhatikan aja deh pemicu apa aja yang udah ada sekarang dan mungkin lagi mempengaruhi kita tiap hari. Menarik itu. Pemicu-pemicu halus apa sih di lingkungan fisik kita atau mungkin di dunia digital kita yang jangan-jangan selama ini lagi ngebentuk tindakan kita tanpa kita sadar sepenuhnya. Coba deh perhatikan.